Tim Liquid berhasil membawa ke game selanjutnya. Ataukah EVOS Glory akan memantapkan diri dengan 3-0. FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of death. Game yang menentukan nasib dari tim Liquid Aura. Tertinggal 2 poin bukanlah hal yang mudah. Tapi EVOS, mereka yang berhasil untuk mendapatkan match point terlebih dahulu tentunya tidak akan memberikan kesempatan. Profesor KB, kenapa Nolan yang akan dijadikan last pick ya? Yang pertama, ini rata-rata hero Purify. Karena untuk menghindari Tigreal juga. Jadi ketika menggunakan Purify, tim Liquid Aura akan makin lebih mudah lagi untuk di-chase oleh Annabelle. Dan kalau kita lihat dari Annabelle, biasanya dia farming patternnya lebih cepat. Oke, dapatkan di depan sana, first blood didapatkan Annabelle. Gugut terperangkap di depan sana, akan menjadi korban kedua. Tidak ada jalan untuk pulang, karena barirnya ditutup oleh Yawi. Dan bahkan kerugian yang melimpah, 2 poin kill didapatkan. Kabuki mencoba untuk mengamankan posisinya dengan ada Lycan Pounce, tapi sorry to say Kabuki, di loss of vision. Wah, 3 pemain memang terlihat low banget sih Profesor. Dan itu hampir aja bisa dikejar sama Kabuki, namun tidak mau terlalu overextend. Ya, kerugian malah jadi di tangan dari Liquid Aura gak sih? Iya. Karena mereka bawa Basha dan ternyata early advantage-nya tidak dimaksimalkan dengan baik. Walaupun Gugun akhirnya mencapai level yang keempat, tapi Annabelle di early game seperti ini dia tidak tumbang dan mendapatkan 2 team fight participation. Iya, dan bahkan kali ini cukup berbahaya karena EVOS kalau udah dapetin early-nya berarti ada yang tidak baik-baik saja dari tim Liquid. Karena kita tahu mereka yang harusnya biasa bisa megangin early game, sekarang EVOS yang bisa dapetin momentum tersebut, Profesor. Ya, momentumnya malah dipegang kembali oleh teman-teman dari EVOS Glory. Mereka pegang kendali early game-nya yang dimana seharusnya mereka yang kesulitan di early game, apalagi semenjak pick dari Nolan. Tapi Nolan ini akan membuat rotasi dari Annabelle makin lebih leluasa, dan lihat rotasinya. Lihat Yawi dengan wall charge, dia menuju ke arah Cloud tanpa ada following up damage. Yawi hanya bisa diam di depan sana. Tapi lihat Annabelle, dia nggak boleh langsung masuk ke dalam. Dia tunggu Fluffy memberikan semua damage yang diberikan, dan Petrify ketika sudah keluar. Ini saatnya Annabelle untuk fokus ke arah Turtle. Objektif Gaming menjadi target utama di sini. Dan alasannya ini dia, Yuzong first pick untuk Fluffy. Memang terlihat begitu kuat zoning yang dilakukan oleh Fluffy, Profesor. Ya, nggak cuma zoning sih, tapi nempelin sekaligus pemain-pemain dari Liquid Aura dan membuat mereka kehilangan tempo early game yang sangat-sangat dibutuhkan. Wah, ini bisa dibilang EVOS mereka bawain hero powernya mereka sih. Annabelle dengan Nolan, Cloud dengan Loi-nya, Dreams dengan Tigreal, bahkan Brans bisa dapetin Cloud di game yang menentukan hidup mereka. Oke, Brans bahkan memberikan pressure yang luar biasa di area dari gold lane. Begitu juga dengan Fluffy dan Annabelle yang dari tadi farming dengan bebasnya Hunter Strike di menit yang ketiga. Gila. Sangat-sangat early untuk tipikal hero assassin dengan keuntungan yang berlimpah semenjak dia mendapatkan 2 level di atas dari Gugun. Dan ini tinggal gimana caranya EVOS mereka memaintain untuk early pressure yang mereka udah dapetin sekarang, Profesor. Karena ini efek snowballingnya itu bakal dipegang sama Brans. Ya, mereka nggak boleh lepasin advantage sama sekali. Itu. Mereka nggak boleh lepasin keuntungan yang sudah mereka build semenjak menit yang pertama. Karena sekali aja lepas, Nolan bakal sulit banget untuk bisa build up lagi. Iya. Apalagi dia bukan tipikal hero yang bisa membadani ketika lagi kontes Lord. Kondisi dia cuma 2 sih, Prof. Dia antara dia snowballing dari awal atau ya dia benar-benar ditekan dari awal. Untuk posisi Nolan sendiri. Dia Tapi memilih tekan. Petrify Gaming di depan sana. Purify dikeluarkan. Annabelle gagal memberikan deal damage terhadap sosok seorang Aran. Berarti bisa mau nggak mau dikeluarkan untuk pertukaran kali ini. Walaupun mungkin agak sedikit terlambat Gugut melakukan rotasi ke arah bottom lane, tapi cuma itu yang bisa dilakukan. Gugut juga kehilangan momentum karena dia udah tersteal jungle-nya dari awal. Itu kiting yang dilakukan sama Fluffy benar-benar mengesalkan si Profesor. Iya. Kalau kita ngomongin soal kiting, Purify-nya secara paksa harus digunakan dan itu akan memicu Annabelle untuk hadir dengan Ice Retribution. Jadi nggak akan ada escape mechanism yang bisa dibawakan kembali oleh Aran. Kecuali kalau tadi Aran bawanya Vengeance. Mungkin masih ada damage reduction yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Liquid Aura. Apalagi di bagian XP lane. Yang sekarang harusnya XP lane juga akan lebih aktif. Ini Brans bisa join team fight sih untuk di turtle yang kedua. Karena keunggulan dipegang oleh EVOS. Sedangkan Astralico tidak terdeteksi ke arah Brans di mana dia berada. Tampaknya di Blossom Fanatic. Satu turtle diamankan para pasukan dari tim Liquid. Tapi tim fightnya tidak hentikan Blast Red from Brans. Mencoba untuk mengusir dan dipaksa bahkan oleh seorang Brans untuk maju ke arah depan.
Meanwhile, Aran harus mundur ke arah belakang. Tidak ada korban jiwa dalam objektif pertukaran kali ini. Iya. Gugun setidaknya masih bisa untuk dapetin objektif, tapi Kabuki Lagan Pulse dikeluarkan, tapi lihat Brans cuma bisa memberikan waktu semaksimal mungkin. Tapi Cloud setidaknya memberikan space untuk Brans men-deal damage. Kalau bisa mendapatkan Yawi yang tidak memiliki flicker, ini sangat cuan untuk mereka. Dan lihat Cloud one last hit. Almost is never enough. karena dia harus mengganti rotationnya dan juga dispersion tuh tadi. Profesor KB, sehingga nggak bisa untuk menangkap ke arah Yawi. Dan Yawi masih bisa survive, tapi Anavel lagi-lagi mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Malahan yang harusnya Gugun melakukan invade terhadap jungle dari Anavel, ini kebalikannya. Anavel yang dari tadi mengambil banyaknya purple buff yang dimiliki oleh teman-teman dari Liquid Aura, terutama untuk Gugun secara individual. Iya, ini menang laning semua dari area atas dan juga area bawah. Fluffy memegang laning dan bahkan bisa dibilang lebih unggul dibandingkan dengan Aran. Aran benar-benar nggak dikasih space sama sekali. Aran, ingat dia bukan pakai Vengeance, dia pakai Purify. Itu dia dia. nggak bisa sembarangan dan implosion. Tidak ada following up damage saya sekali. Mencoba untuk membalaskan kembali keadaan yang dimiliki Fluffy. Zoning out terhadap sosok seorang Gugun sudah semaksimal mungkin. Tapi nampaknya Dreams harus ditumpangi dengan dari Kabuki dengan Lycan Punch yang dia miliki. Gak ada jalan lagi untuk pulang untuk seorang Dreams. Tidak ada flicker. 1 poin yang sangat mahal dengan tim fight yang cukup panjang. Meanwhile Kabuki akan coba dikejar di arah bottom lane. Itu gak wise sih untuk Fluffy. Tapi kalau kita ngelihat tim fight yang begitu sangat di area bawah, ini space create yang banyak banget untuk Brans di area atas, dan bahkan Anavel pun memecahkan turret outer di area mid, Profesor. Permainan dari Cloud plus 1 assassin akan membuat lane jauh dari teman-teman EVOS Glory akan selalu di-manage. Sehingga tidak akan ada split push dari teman-teman Liquid Aura. Mereka yang harus menunggu, mereka yang harus memberikan respon terhadap Cloud yang kali ini sangat-sangat mudah sekali untuk mendapatkan pattern farm yang dia butuhkan. Dan udah terlambat. Respon terhadap Cloud udah terlambat. Udah telat. Dia udah berada di dalam kondisi yang sangat mahal. Tapi di depan sana, surprise akan terjadi dan menuju ke arah Kabuki! Blazing duel from Brans! Kabuki take down! Berhasil didapatkan. Rotasi makro yang sangat baik dilakukan oleh seorang Cloud. Wise choice. Wise choice banget sih. Gila, sekarang bener-bener kelihatan di game yang ketiga ini, Profesor. Ini EVOS nggak mau ngasih tapas sama sekali ke arah tim Liquid Aura. Ya, ditambah lagi sekarang bisa jadi turtle penutup sebelum menuju ke Lord Objektif. Atau bahkan dibiarkan begitu saja agar Lordnya yang muncul dan EVOS Glory mencari pundi-pundi pick off lagi dengan adanya dispersion dan rotation dari Cloud. Oke, ini kita bakal lihat rotasi yang terjadi, tapi ternyata karena para pasukan dari tim Liquid gak ada yang masuk dan engage, dia memilih untuk menuju ke arah Turtle Ya, supaya dihabiskan. Brans lebih settle lagi, lebih mapan lagi di saat team fight. Kondisinya dia butuh corrosion, kondisinya dia butuh Wind of Nature. Ya, ditambah lagi kalau kita melihat solo kill. Wow, Ini dia yang dicari dari Anavel dengan last pick-nya Momochan. Karena Kabuki menggunakan Purify, jadi tidak akan ada escape skills tambahan lagi dengan Battle Spell. Wah, ini aku bisa bilang dominasi yang menggila sih dari EVOS. Tim Liquid, mereka ketinggalan 7.500 di menit yang ke-9, Prof. Trigger flicker yang mahal banget Momochan. Lihat, dia berhasil men-trigger flicker Yeskiel. Dan dimana kondisinya, sekalipun Yeskiel kelihatan sekarang, dia nggak akan bisa lari pasti tumbang. Dan kalaupun dia nggak bertahan dan keluar base-nya, dia berarti harus relakan inner turret ya. Ya, dan sekarang masalahnya invasi jungle udah mulai dilakukan juga oleh pemain dari EVOS. Brans dapetin space yang banyak banget. Ini Cloud-nya terlalu snowballing, Profesor KB. Ya, dan tidak bisa dihentikan. Karena sekalipun nanti akan ada solusi untuk bisa take down lini depan dari EVOS Glory, Anavel dan Brans akan selalu berpencar. Farming di tempat yang berbeda. Bahkan Anavel, Blade of Despair di item yang ketiga setelah dia menyelesaikan Heptasis dan juga Hunter Strike. Dia sudah sangat snowball. Dan 4.000 gold difference antar jungler. Gugun dengan menggunakan tank jungle-nya di shutdown dari early game. Dan ini menjadi game yang benar-benar keuntungan bagi Nolan. Yes. Momochan, kita bisa melihat kali ini membuat EVOS Glory dengan 7.000 gold difference. Ini yang sangat kuat itu ada 2. Iya. Anavel dan Brans ya. Gimana cara mereka menghentikan Justru 2 ini ketika mereka tidak punya power of suppress? menurut aku sih memang sebenarnya dari tim Liquid mereka harus untuk bawa game ini menuju ke arah mid to the late game. Karena gimana pun mereka bawa Loi, mereka bawa Roger yang dimana Yeskiel mungkin bisa jadi
pemegang magic damage yang cukup mengerikan di arah metode late game. So mungkin hindari beberapa skirmish, hindari beberapa teamfight besar yang bakal dibuka oleh pemain-pemain dari EVOS. Itu mungkin bisa menjadi kunci Profesor untuk di game yang ketiga kali ini. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari perseteruan yang ada, tinggal gimana caranya teman-teman dari EVOS Glory yang memicu untuk tim fightnya karena mereka udah unggul dari 8.000 gold. Dan bahkan masih terus berlangsung untuk keuntungannya. Bait Tapi yang sudah ternyata gagal. Fluffy di arah bottom lane. Mereka berhasil melakukan bait kembali. Dengan distraction yang dilakukan. Anavel lebih fokus menuju ke arah Lord dan sedikit terlambat. Yeskiel juga tidak berhasil melakukan satu tembakan terakhir dengan Astral Recall-nya. Spears-nya nggak berhasil mengenai Lord. Iya. Timingnya tepat tadi sebenarnya. Iya ya, sebenarnya mungkin teman-teman dari tim Liquid Aura ada asumsi kalau teman-teman dari EVOS Glory akan jump in dengan diversion ketika keuntungan mereka 9.000 seperti ini. Tapi sekarang mereka lagi-lagi mencoba untuk mencari celah di mana kira-kira Dreams bisa melakukan flank ditambah lagi dengan implosion karena Aran dan juga Kabuki memang tidak bisa ditarget, tapi Yeskiel, Gugun dan Yawi ini possible banget untuk ditargetkan. Oke, sekarang masalahnya Lordnya juga udah mulai bergerak. Ini masih Lord yang pertama, tapi sepertinya EVOS dengan keunggulan 10.000 ini, mereka bisa aja meneruskan tentunya keunggulan mereka. Tumbang! Dia terbakar di arah bottom lane. Pesturnya terbuka dengan sangat bebas. Permasukan dari tim EVOS mengajak ke arah belakang. Blast dan from Brass menghilangkan seorang Gugun. Jalan untuk pulang tidak ada untuk Brass. Tapi nampaknya di sana mereka berhasil mendapatkan sekali Crown. Nampaknya double kill from Kabuki membuat para pasukan EVOS tidak kena hati dan EVOS Glory berhasil membantai kesatria berkuda. Liquid Aura harus angkat kaki dari playoff MPL Indonesia dan membuktikan jungler roket terbaik di tangan Anavel. Sang macan bukti membuktikan meskipun terpuruk di babak regular